Gundala Seta. Lampir! Berani-beraninya kau mengganggu anakku, Lampir! Gundala Seta, celaka. Dia ada di sini. Apa Kiai merasakan sesuatu? Ya, makhluk halus yang jumlahnya banyak dan mengepung kita dari segala arah. Di awal episode ini, kita menuju pada Kiai Ageng Jumantoro, Kiai Basari dan Kiai Jabat yang di saat itu merasakan tentang kehadiran puluhan makhluk halus yang mengepung mereka. Kiai Jumantoro pun berteriak menyuruh makhluk-makhluk tak kasat mata itu untuk keluar. Sedangkan para kiai tersebut pun telah bersiap menghadapi mereka. Tak berselang lama, mendadak tempat itu telah dipenuhi oleh puluhan siluman suruhan mak lampir untuk melawan para kiai yang beberapa waktu lalu telah mengalahkan nenek setan tersebut. Perlahan-lahan, para siluman itu pun mendekati dan mengepung ketiga kiai tersebut. Mereka seakan-akan menakut-nakuti agar nyali ketiga mangsanya itu menjadi ciut. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Terhadap mak lampir saja, para kiai itu tidak takut, bahkan menang, apalagi hanya menghadapi siluman-siluman rendahan seperti mereka. Akhirnya, siluman-siluman jahat itu dapat dihancurkan oleh para kiai. Kini kita menuju pada markas mak lampir, di mana pada saat itu Grandong sedang melaporkan tentang kegagalannya membunuh Raden Permadi, putra Adipati Pasuruan yang akan melamar Ayulan dari menuju ke Tegal. Akan tetapi, mak lampir kali ini tidak marah, sebab yang menggagalkan aksi Grandong dan setan pemakan manusia adalah Tirta dan Citrasena yang merupakan para pendekar tangguh golongan putih. Ia sendiri mengakui kehebatan anak bajang lanang tersebut dan anak Gundala Seta yang beberapa kali berhadapan dengannya. Di sisi lain, tampak Tirta dan Citrasena yang sedang berduaan. Setelah mengantarkan Raden Permadi menuju ke puncak Gunung Muria untuk diobati oleh tabib sakti yang ada di sana. Citrasena mengatakan bahwa dirinya akan pulang ke Nusa Laut dan ia mengajak Tirta untuk ikut serta, sebab ia telah berjanji kepada ayahnya, Gundala Seta, untuk membawa pemuda itu pulang ke tanah kelahirannya. Awalnya Tirta ragu untuk ikut karena ia takut dengan ayah Citrasena. Namun pada akhirnya pemuda itu pun mau tidak mau terpaksa mengikuti kemauan Citrasena karena ia tidak ingin menyakiti hati gadis tersebut. Kau memang salah. Kau berani menyalahkan aku. Kupecahkan kepalamu. Sudah. Sudah. Kau juga jangan asal bicara. Sebagai laki-laki, seharusnya kau malu telah dikalahkan oleh calon istrimu.
Hei, mau kemana? Aku akan minta bantuan guru untuk mencari orang yang menculik tunanganku. Kau benar-benar... Kau pikir Mak Lampir akan menolongmu? Aku kasih tahu, kalau Mak Lampir bertemu dengan calon istrimu, dia pasti akan membunuhnya. Hah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, aku akan membunuh gadis itu. Guru, Selama ini kau tidak sungguh-sungguh mempelajari ilmu yang aku berikan padamu. Benar apa yang dikatakan oleh Dewa Petir. Mak Lampir kini tampak marah-marah kepada Raden Sutejo yang masih saja mengharapkan Sekar Arum. Padahal ia sudah dihina dan dipecundangi oleh putri Adipati Rembang tersebut. Kini pemuda itu pun tampak menangis. Lalu ia meminta maaf kepada Mak Lampir. Guru besar golongan hitam itu pun tampak masih memarahi Raden Sutejo yang dianggapnya sebagai murid yang cengeng. Ia pun mengatakan bahwa ia tidak ingin lagi mendengar muridnya itu menyebut-nyebut nama Dewi Sekar Arum. Pemuda itu pun menyanggupinya. Ia pun berjanji akan melupakan wanita tersebut, walaupun sebenarnya semua itu dilakukannya dengan terpaksa. Di sisi lain, tampak Temenggung Martoloyo yang sedang bersama dengan Ki Manyar dan Ki Warantaka. Tampaknya ada sesuatu yang sedang mereka bahas. Heran, kenapa rombongan Raden Permadi belum juga datang sampai sekarang? Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang Wanakerta? Ampun Gusti Temenggung, hamba juga heran. Hamba khawatir mereka mendapat halangan di perjalanan. Jadi, bagaimana baiknya, Kakang Wanakerta? Menurut hemat hamba, kalau sampai nanti sore mereka belum juga datang, Ki Manyarlah yang akan berangkat untuk mencari kabar. Akhirnya, Ki Manyar berangkat sendiri untuk mencari tahu keberadaan Raden Permadi yang tidak kunjung tiba di Kadipaten Tegal tersebut. Tak terasa, sudah 2 hari wakil Temenggung Martoloyo itu berkuda, namun belum ada sama sekali tanda-tanda yang menunjukkan tentang jejak Raden Permadi yang berangkat dari Kadipaten Pasuruan menuju Kadipaten Tegal. Ia pun kini berencana untuk langsung menuju Kadipaten Pasuruan guna menghadap Adipati Wirantaka. Akan tetapi, nasib sial tampak sedang mengintai Ki Manyar, sebab di saat itu ia tengah diintai oleh 3 perampok yang mengetahui kalau ia adalah petinggi Kadipaten Tegal yang pastinya mempunyai uang banyak. Ketiga orang jahat itu pun kemudian segera bergerak cepat menghadang perjalanan Ki Manyar yang mirip dengan Adipati Haryo Sentanu tersebut. Hei, cepat turun. Serahkan uang dan kudamu. Perampok rendahan, jangan macam-macam denganku. Ya. Kami menemukan sekotak penuh perhiasan emas dan berlian. Hei, jangan membual kamu. Aku tidak bohong. Alah, kalau kalian benar-benar menemukan harta itu, penampilanmu pasti sudah lain. Tidak kumal seperti sekarang ini. Kalian lihat saja nanti. Setelah Ki Dasawacana membagikan harta itu, aku akan menjadi orang kaya. Ketika itu, tampak seorang lelaki dan kedua kawannya sedang membicarakan tentang harta yang didapatkannya dari sebuah kereta tak berpenghuni yang kemungkinan adalah kereta milik Raden Permadi yang telah diserang oleh setan pemakan manusia dan gerandong. Orang itu pun mengatakan bahwa ia menemukan harta karun tersebut
pada rombongan Kadipaten Pasuruan yang sudah musnah porak-poranda. Orang itu pun mengatakan bahwa pasukan Pasuruan itu sebelumnya telah diserang oleh setan pemakan manusia. Ki Manyar yang sudah mengetahui kabar tentang Raden Permadi pun kemudian segera melaporkannya kepada Adipati Pasuruan di kediamannya. Apa? Setan pemakan manusia? Sendiko Gusti Adipati. Itulah berita yang hamba dengar di perjalanan. Apakah makhluk itu benar-benar ada? Iya, ada. Ia gentayangan sampai di lembah Gunung Merbabu. Ia membunuh dan mengisap darah korbannya. Apakah selama ini Bendoromu diam saja? Gusti Temunggung sudah mengerahkan orang-orang sakti dan pasukannya. Tapi makhluk itu benar-benar dikdaya. Hamba khawatir putra Gusti jadi korban makhluk itu. Kurang ajar. Biar aku sendiri yang akan mencari dan membunuh makhluk itu. Paman Wiralaga. Hamba Gusti Adipati. Siapkan pasukan. Kita cari setan pemakan manusia itu, sekalipun sampai di mulut naga. Sendiko Gusti Adipati. Kini kita kembali lagi pada Tirta dan Citrasena yang di saat itu sedang menaiki perahu untuk menuju ke Pulau Nusa Laut. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan. Citrasena tampak sangat senang karena ia akan menghadapkan Tirta kepada ayahnya. Selama di perjalanan menuju ke rumahnya, gadis itu pun menjelaskan kepada Tirta tentang tumbuhan dan bunga-bunga yang ada di pulau tersebut, di mana hampir semuanya beracun. Dan semua itu sengaja ditanam oleh Gundala Seta untuk kemudian diramu menjadi serbuk racun yang sangat mematikan. Termasuk racun yang ada di dalam tongkat tengkorak milik gadis tersebut. Setelah menceritakan sedikit tentang ayahnya, Citrasena pun mengajak Tirta segera pulang ke rumahnya. Namun ia tidak menemukan orang yang dicarinya. Setelah memanggil-manggil nama ayahnya dan tak kunjung mendapatkan sautan, Citrasena pun kemudian menuju ke belakang dan bertanya kepada Kidipo, salah seorang murid sekaligus pembantu ayahnya. Kidipo yang tampak cacat lidahnya itu pun kemudian mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa Gundala Seta sedang pergi keluar pulau sejak 2 hari yang lalu. Kemungkinan kepergiannya adalah untuk mencari Citrasena. 2 hari lalu. Ayah kapan pulang? Mak Lampir dari lembah Gunung Merapi. Kalau mau ikut makan ikan, kenapa apinya dirusak? Kau telah mewariskan ilmu tongkat memukul ular kepada Dewi Sekar Arum hanya untuk melukai muridku. Ilmu tongkat pemukul ular memang sengaja aku ciptakan untuk menghajar orang jahat seperti kalian yang tidak ada bedanya dengan ular. Jangan banyak omong. Terimalah pembalasan kami. Tunggu dulu. Katanya kalian pendekar-pendekar sakti. Apa nggak malu main keroyokan, ha? Ayo. Luar biasa kesaktian pengemis tangan 1000. Kini setan utara 3 itu pun dibuatnya tidak bisa mendekati dirinya. Tanah pada pijakan setan utara pun sampai terbelah menjadi 2 bagian karena tongkat pusaka pendekar sakti tersebut.
Sebenarnya setan utara sudah takut menghadapinya, namun ia segan terhadap kawan-kawannya, sehingga ia pun melanjutkan serangannya terhadap pengemis tangan 1000. Ia pun langsung mengerahkan ilmu-ilmu pamungkasnya berupa pukulan-pukulan jarak jauh yang menggempur pendekar sasra bahu itu dengan gencar. Dewa Petir pun kemudian merasa tidak sabar, sehingga ia pun juga ikut turun tangan, mengeluarkan pukulan-pukulan mataharinya yang sudah terkenal dahsyat dan pernah melukai topeng hitam. Tidak sampai di situ, Grandong pun juga ikut-ikutan mengerahkan aji sepi kingkin sebagai ilmu pamungkas setan jelek tersebut. Sedangkan si lampir yang pengecut itu hanya sebagai supporter saja. Serang terus! Jangan dikasih ampun! Gundala Seta. Selamat datang juragan penguasa Pulau Nusa Laut. Gundala Seta, jangan ikut campur. Katakan dulu, di mana anakku Citrasena? Hah? Tidak tahu. Aku akan membuka mulutmu dengan paksa. Pertarungan kali ini tidak main-main dan sangat luar biasa. Pengemis tangan 1000 dan Gundala Seta mungkin saat ini adalah dua pendekar paling sakti, dan mereka juga menghadapi orang-orang paling sakti golongan hitam seperti Dewa Petir yang memiliki pukulan membelah matahari. Mereka kini langsung mengeluarkan ajian ataupun pukulan-pukulan pamungkasnya untuk saling menjatuhkan lawannya masing-masing. Kau mencari anakmu. Iya, apa kau melihatnya? Terakhir aku melihat mereka berkuda ke arah selatan. Mungkin mau pulang ke Pulau Nusa Laut. Iya, terima kasih. Kini kita menuju pada Tirta dan Citrasena yang di saat itu masih berada di Pulau Nusa Laut. Anak bajang lanang itu pun mendadak seperti merasa aneh melihat orang-orang yang ditemuinya selama di pulau tersebut. Citrasena pun bertanya kepada kekasihnya itu mengapa ia bersikap seperti demikian. Awalnya pemuda tersebut tidak mau berterus terang, namun kemudian ia dipaksa Citrasena untuk mengatakan ganjalan hatinya. Tirta pun kemudian bertanya mengapa pelayan di kedai tersebut tidak ada yang bisa bicara. Mereka semua tampak bisu. Citrasena pun hanya tersenyum mendengar pertanyaan Tirta. Sebenarnya mereka bukan pelayan. Mereka itu murid-murid ayahku. Tapi, kenapa mereka bisu? Ini semua karena Arya Sekipu mencuri pusaka ayahku yang paling berharga, kitab tengkorak emas. Ayahmu pasti marah. Iya, tapi Arya Sekipu lenyap seperti ditelan bumi. Ya, lalu? Ayah melampiaskan kemarahannya pada muridnya yang lain. Ada yang dipatahkan kakinya, dipotong lidahnya, dan sejak saat itu ayah mencurigai semua orang. Ibu sangat sedih, dan dia meninggal karena kesedihannya. Ternyata Gundala Seta memang benar-benar pendekar yang kejam, dan selama ini ia ternyata sedang memburu Arya Sekipu, guru jagat dewa yang tinggal di Pulau Tengkorak. Citrasena pun menceritakan bahwa ia pernah bertarung dengan jagat dewa
dan murid Arya Sekipu itu terkena racun tengkorak emasnya. Kalau tidak tewas, pasti jagat dewa cacat seumur hidup. Dan kenyataannya, memang pendekar itu kini telah menderita buta pada kedua matanya. Kini kita tinggalkan sejenak mereka berdua. Kita menuju pada Sekar Arum yang ketika itu sudah sembuh dari luka dalamnya akibat pertarungannya melawan setan utara 3. Gadis itu pun kini kembali dilatih oleh Ki Pananlasan dengan ilmu-ilmu baru yang lebih hebat lagi. Sebab ternyata ilmu yang dimiliki Sekar Arum masih kalah oleh orang-orang seperti setan utara. Gadis putri Adipati Rembang itu memang sangat berbakat dalam ilmu olah kanuragan, sehingga hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 bulan saja ia telah menguasai seluruh ilmu Ki Pananlasan dengan tujuan untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan membela diri, terutama setan utara yang telah melukainya. Sekar Arum kini benar-benar menjadi pendekar yang tangguh yang tidak akan mudah dikalahkan oleh siapapun. Cukup. Hari sudah sore. Ayo kita pulang. Aku sudah menurunkan semua ilmuku kepadamu. Maka tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Terima kasih, Paman. Aku bangga sekali dapat menyerap ilmu dari Paman. Aku di sini hanya pelayan, Nyai. Nyi Mawar adalah majikanku. Dia memiliki ilmu 10 kali lipat dibanding aku. Andai kata dia mau mengajarimu, kau akan beruntung, Nyai. Ki Panut dan Nyi Panut berpesan agar aku selalu waspada dan berhati-hati. Karena dunia pendekar itu banyak bahayanya. Citrasena gadis yang baik. Di malam itu, tampak Tirta yang sedang bergumam sendiri. Ia pun tampak sedang membayangkan tentang dirinya dan Citrasena yang menurutnya cocok, walaupun ia tahu kalau sifat gadis itu keras dan kejam. Akan tetapi, sifat jujur dan baik hati Citrasena telah mampu menutup kekurangannya. Akan tetapi, yang menjadi pengganggu pikiran Tirta saat ini adalah Gundala Seta yang belum tentu mau menerima dirinya. Sementara itu, Citrasena sendiri pun juga sedang memikirkan Tirta yang menurutnya adalah pemuda yang baik, polos dan jujur walaupun sedikit bodoh. Ia pun menyukai pria tersebut, namun ia tidak tahu apakah ayahnya akan menerima pemuda itu ataukah tidak. Gadis itu pun kemudian menjadi khawatir kalau ayahnya tidak menyukai Tirta ataupun tidak setuju jika dirinya berjodoh dengan pemuda tersebut. Keesokan harinya, tampak Gundala Seta yang telah tiba di rumahnya, dan ia pun langsung menuju ke kamar anak gadisnya yang masih tertidur pulas. Ayah, Anak malas. Sudah siang begini kau baru bangun. Ayah kemana saja? Sudah beberapa hari ini aku kesal menunggu Ayah. Kau yang pergi terlalu lama. Kalau sampai hari ini kamu belum pulang, Ayah akan mencarimu sampai ke ujung dunia. Sekarang bersihkan badanmu. Ayah tunggu di meja makan. Oh ya, apa kau membawa teman laki-lakimu? Bagus. Aku ingin buru-buru melihat calon menantuku. Ya? Abi, Ayah memanggil kita ke meja makan. ayam sudah pulang? Ayo. Selamat datang di tempat kami, anak muda. Silakan.
Silakan duduk. Tenaga dalammu memiliki dasar yang kuat, anak muda. Tapi kau masih perlu banyak latihan. Gundala Sita telah membuktikan sendiri kalau Tirta bukanlah pemuda sembarangan. Ia pun tampak menyambut kedatangan pemuda itu dengan baik dan cukup ramah. Citrasena pun menjadi penengah jika Tirta sedang bingung di hadapan ayahnya, atau mungkin ada kata-kata Gundala Sita yang tidak dipahami ataupun menyinggung pemuda tersebut. Mereka pun kemudian makan bersama-sama setelah Gundala Sita mempersilahkan keduanya. Setelah itu, majikan Pulau Nusa Laut itu pun mengajak Tirta untuk melihat murid-muridnya yang sedang berlatih olah kanuragan. Ayah Citrasena itu pun memperlakukan Tirta layaknya tamu kehormatan. Setelah itu, ia pun mengajak Tirta jalan-jalan sekaligus menceritakan tentang Citrasena sejak lahir dan ditinggal ibunya meninggal, dan juga sifat-sifat gadis itu yang katanya sedikit nakal dan manja. Aku berharap suaminya nanti bisa mengendalikan kenakalan dan kemanjaannya. Aku sudah menyediakan bekal yang cukup untuk masa depan Citrasena, supaya nanti kalau sudah menikah, dia dan suaminya bisa menetap di pulau ini dengan tenang. Jangan heran, aku tidak pernah merampok. Aku hanya sekedar merampas harta dari para perampok. Aku pikir perbuatanku cukup pantas. Kita, duduklah. Terima kasih. Tolong katakan dengan jujur. Katakan terus terang. Apakah kau menyukai putriku? Iya, aku menyukai dia. Bagus, bagus. Citrasena juga menyukaimu. Citrasena, ayo keluar. Tidak baik mengintip pembicaraan orang lain. Ayo keluar. Citrasena yang sedari tadi mengintip pembicaraan ayahnya dan Tirta pun kemudian keluar dari persembunyiannya dengan malu-malu. Gundala Sita pun kemudian mengatakan bahwa Tirta benar-benar menyukai Citrasena dan putrinya itu sendiri juga sangat menyukai Tirta, sehingga kini sudah jelas dan tidak ada lagi masalah yang harus dipersoalkan. Oleh karena itu, ia pun mengatakan bahwa ia akan segera menyiapkan pernikahan mereka berdua. Mendengar hal itu, baik Tirta maupun Citrasena menjadi sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Gundala Sita akan menikahkan mereka secepat itu. Citrasena pun kemudian mengatakan bahwa ayahnya itu tidak akan mengerti alasan-alasan yang dimilikinya untuk tidak menikah secepat itu. Tirta sendiri kemudian angkat bicara karena ia merasa juga harus memberikan pendapatnya, sebab ia adalah pendekar kelana yang tidak boleh terikat oleh siapapun. Kalau untuk menikah, aku rasa aku belum berpikir untuk itu. Hah? Apa? Aku masih sangat muda. Pengalaman hidupku masih sangat sedikit. Untuk menikah, aku rasa aku belum pantas untuk menikah. Kurang ajar! Citrasena! Citrasena, Citra anakku. Citra. Ayah, jangan bunuh dia. Kalau dia sampai mati, aku tidak ingin hidup lagi. Citrasena, anakku. Jangan mendekat. Pergi kau. Kalau sampai anakku mati, aku bersumpah, aku akan membunuhmu. Pergi. Adik, maafkan aku. Citra. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.